Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Putri Agustini dari Prodi Akuntansi Reguler dengan NIM 3403210109. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial bagaimana cara menentukan border and shading, tabulasi, paragraf, tabel, grafik, format font, dan juga shortcut. Agar tidak berlama-lama, kita mulai saja ke tutorialnya. Pertama, kita buka dulu aplikasi Microsoft Word-nya. Di sini, poin yang pertama akan kita bahas yaitu border dan shading. Lalu, di sini juga saya sudah mempunyai beberapa teks dan juga paragraf yang akan kita gunakan sebagai salah satu contohnya. Untuk menentukan border dan shading, kita pergi ke menu Home, kemudian kita ke kolom paragraf. Di sini terdapat gambar border atau bingkai, kita klik. Kemudian kalian klik border and shading yang berada di paling bawah. Kalian klik, kemudian akan muncul seperti ini. Di sini terdapat 3 item, yaitu border, berfungsi untuk memberikan border atau bingkai kepada suatu teks atau paragraf. Yang kedua itu ada page border. Page border ini berfungsi untuk memberikan bingkai atau border untuk semua atau seluruh halaman. Kemudian item ketiga yaitu shading. Shading ini berfungsi untuk memberikan latar belakang bagi suatu teks atau paragraf. Untuk item pertama yang akan kita bahas itu border. Sebelum membuat border, kita blok terlebih dahulu teks yang akan kita gunakan. Kemudian sebenarnya ada cara mudahnya, kalian cukup pergi ke menu border ini. Kemudian kalian bisa tinggal klik all borders sebenarnya. Tetapi untuk lebih banyak pilihannya, kalian pergi ke menu yang tadi yang border and shading. Nah, di sini ada style. Style itu ada macam-macam border yang bisa kalian gunakan, mulai dari 1 line, 2 line atau 2 line, terus 3 garis, dan juga garis putus-putus atau titik-titik. Kemudian ada color. Color ini berfungsi untuk warna. Kemudian ada width. Width ini merupakan ketebalan untuk bingkainya. Untuk style kita pilih yang 1 line saja. Kemudian settingnya kita pilih box. Kemudian kalian tinggal klik OK dan akan seperti ini hasilnya. Untuk item yang kedua yang akan kita bahas yaitu page border. Kita kembali ke menu yang tadi, lalu kita pilih page border. Tampilannya sama seperti border, yang membedakan hanya art saja. Art ini merupakan contoh-contoh gambar yang bisa kalian gunakan sebagai bingkai. Mulai dari pohon, hewan, gambar log, star, dan juga yang lainnya. Kalian tinggal pilih saja sesuai selera kalian. Untuk sekarang, saya akan menggunakan page border yang ini. Kemudian kalian tinggal klik saja. Jika menurut kalian page bordernya jauh jaraknya dengan teks yang kalian punya, kalian bisa berubahnya dengan cara ke menu page border yang tadi. Kemudian di bawah kanan itu ada option, kalian klik, kemudian kalian ubah measure from-nya dari edge of page menjadi teks. Kalian klik, kemudian kalian OK lagi, lalu akan muncul seperti ini. Untuk item yang ketiga yaitu shading. Untuk shading ini sebenarnya ada cara mudahnya. Caranya juga hampir sama. Pertama, kita blok terlebih dahulu teks yang akan kita beri shading. Untuk cara mudahnya, kalian tinggal klik panah yang berada di samping ember. Kalian klik, kemudian akan muncul warna-warna seperti ini. Kalian bisa pilih sesuai selera kalian. Untuk saat ini saya akan memilih warna abu-abu. Kita klik, kemudian akan muncul seperti ini. Untuk poin pertama menurut saya sudah.
kita akan lanjut ke poin yang selanjutnya. Untuk poin kedua yang akan kita bahas yaitu tabulasi. Sebelum menentukan tabulasi, teman-teman pastikan rulernya aktif. Bagaimana cara mengaktifkannya? Gampang. Teman-teman klik menu view, kemudian teman-teman klik ruler. Setelah itu, di sini saya sudah mempunyai contoh daftar isi yang belum selesai. Tinggal ditambahkan titik-titik dan juga nomor halamannya. Sebelum menentukan titik-titik dengan tabulasi, kita blok terlebih dahulu daftar isinya secara keseluruhan. Kemudian teman-teman pergi ke kotak yang berada di atas ruler vertikal. Di sini kotak tersebut berada dalam keadaan left tab, sedangkan teman-teman butuh right tab. Caranya bagaimana? Gampang. Teman-teman cukup klik sebanyak 2 kali sampai seperti ini tampilannya. Setelah itu, kita akan menentukan panjang titik-titiknya dan juga jarak antara titik-titik dengan nomor halamannya. Di sini saya akan menggunakan titik-titiknya sampai sini, kita klik. Kemudian untuk nomor halamannya saya akan menentukannya di sini. Setelah itu kita pergi ke tanda panah yang berada di kolom paragraf, kemudian klik tabs yang berada di bawah. Nah, lalu akan muncul ukuran-ukuran tersebut. Lalu teman-teman pilih ukuran yang pertama untuk menentukan titik-titik, kemudian pilih titik-titik di leader, kemudian pilih set, lalu oke. Bagaimana cara pengaplikasiannya? Mudah. Teman-teman arahkan kursor ke daftar isi yang akan diberi titik-titik. Kemudian teman-teman tinggal klik tabs. Nah, maka tampilan akhirnya akan seperti ini. Sama rata untuk titik-titik dan juga nomor halamannya. Menurut saya cukup tutorial untuk tabulasi. Sekarang kita lanjut ke tutorial selanjutnya. Untuk poin ketiga yang akan dibahas yaitu paragraf. Tahu saya, paragraf itu hanya yang kalimat awalnya menjorok ke dalam. Ternyata banyak sekali macamnya seperti contoh di samping. Sekarang kita akan menyesuaikan teks yang ada dengan contohnya dengan cara memindahkan kursor yang terdapat pada ruler horizontal sehingga menjadi sesuai. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Sudah sesuai kan dengan contoh? Kemudian kita akan lanjut tutorial yang selanjutnya. Untuk poin keempat yang akan kita bahas yaitu tabel. Di sini saya mempunyai contoh yang akan kita ikutin dengan sesuai. Dan di sini juga saya sudah membuat contoh tabelnya. Untuk membuat sebuah tabel, kalian tinggal pergi ke menu insert, kemudian tabel. Lalu di sini terdapat kotak-kotak yang akan menentukan berapa banyak kolom yang akan kalian butuhkan. Kalian tinggal tentukan saja dan tinggal klik. Lalu kalian sesuaikan besar kecil kolomnya, tinggal kalian tekan, lalu kalian geser-geser saja. Sekarang, jika sudah sesuai kolomnya seperti contoh, waktunya kita isi data-datanya sesuai juga dengan contoh tersebut. Mari kita mulai isi. Ini kita isi dengan no. Ini dengan identitas. Ini periode. Lalu hasilnya seperti ini. Sudah sesuaikan data dan kolomnya. Karena di kolom contoh, untuk judul kolom atasnya menggunakan shading atau latar belakang, kita juga harus pakai agar sesuai. Pertama, kita blok terlebih dahulu, kemudian kita ke menu home, lalu kita pilih ini shading, lalu kita pilih warna sesuai yang kita inginkan. Saya akan memilih warna abu-abu. Maka hasilnya seperti ini. Sudah sesuai bukan?
Oke, untuk selanjutnya kita akan ke tutorial yang terakhir. Untuk poin terakhir yaitu grafik. Cara untuk membuat grafik yaitu kita ke menu insert, kemudian klik item chart. Lalu di sini ada beberapa contoh grafik mulai dari kolom sampai ke combo. Karena di samping contohnya menggunakan contoh grafik kolom dengan persentase, maka kita samakan saja. Kita pilih grafik dengan persentase, lalu kita klik OK. Lalu akan muncul seperti ini dan akan muncul juga Microsoft Excel untuk memasukkan data yang diperlukan. Di sini untuk kategori kita isi dengan tahun, seperti di contoh yaitu 2014 sampai 2018. Kemudian untuk seri satunya kita ganti dengan WTP. Lalu sekalian kita langsung isi. Untuk tahun 2014, WTP itu sebanyak 46%. Untuk 2015, yaitu 71%. Kemudian, dari tahun 2016 sampai 2018 itu sama, sebanyak 89%. 89%. Kemudian untuk series kedua kita ganti dengan WTP DPP. Karena di grafiknya nggak ada, jadi kita isi saja dengan 0. Kemudian untuk series 3 kita ganti dengan WDP. Untuk WDP 2014 itu sebanyak 50%. Kemudian untuk tahun 2015 sebanyak 25%. Dan dari tahun 2016 sampai 2018 sebanyak 11%. Agar mudah kita Ctrl C, C, dan kita pindah, lalu pencet Ctrl V, kemudian Ctrl V. Oh iya, ini ada yang kelewat, ini sama 0. Kemudian untuk series keempatnya kita isi dengan TMP. Untuk TMP tahun 2014 dan 2015 sebanyak 4%. Terus sisanya tidak ada, jadi kita isi dengan 0 saja. 0 dan 0. Maka hasilnya seperti ini. Sudah kita tutup ini. Kemudian kita tinggal sesuaikan saja warna-warna grafiknya sesuai yang kita inginkan. Di sini kita pilih warna hijau. Biru saja. Warna hijau saja. Warna hijau. Kemudian akan muncul seperti ini. Lalu untuk keterangan ini kita akan pindahkan ke atas. Caranya itu kita ke tanda panah. Caranya untuk memindahkan keterangan di bawah ini ke atas, kita klik tanda panah, kemudian
kemudian kita ke legend, lalu kita pilih top, left, bottom, right. Kita pilih yang top. Setelah itu bawahnya akan kita kasih tahun, tulisan tahun ya. Di sini akan kita tulis tahun, kemudian yang ini kita biarkan saja. Setelah itu judulnya kita isi dengan kemudian kita isi judulnya seperti yang dicontoh, yaitu perkembangan opini pemeriksaan LKPD Jawa Barat, tahun angkatan 2014 sampai tahun angkatan 2018. Sudah seperti ini, tinggal kita sesuaikan ukuran fontnya, jangan terlalu besar. Segini cukup. Kemudian untuk ini juga akan kita bold seperti ini. Lalu setelah itu kita tinggal selesai sudah. Setelah itu tampilannya jadi seperti ini sesuai dengan yang dicontoh. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.